berasal dari akar kata hasana, yuhasinu, tahsinan, atau yang memiliki persamaan makna dengan kata jawada, yujawidu, tajwidan, yang memiliki arti memperindah atau memperbagus. Sedangkan menurut istilah, tahsin adalah memperbagus bacaan Al-Quran sesuai yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kata tahsin sendiri sering didampingkan nih oleh kata jawada yujawidu atau yang biasa kita sebut dengan tajwid, yakni mengeluarkan huruf hijaiyah di tempat keluarnya mahrojul huruf yang memberikan hak dan mustahaknya. Selanjutnya, itu adalah hukum tahsin. Hukum tahsin sendiri ini teman-teman adalah fardu kifayah untuk mempelajarinya sebagai ilmu dan juga fardu ain untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tahsin. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi Warattilil Qur'ana tartila, yang artinya dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pendapat ulama secara umum dalam menetapkan hukum belajar ilmu tahsin. Di sini pandangan ulama secara umum belajar ilmu tahsin terdapat dua hukum. Yang pertama yaitu adalah wajib syar'i. Apa wajib syar'i itu? Wajib syar'i itu adalah ketika kita sudah melaksanakannya, kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya, kita akan berdosa. Contoh seperti wajib memelihara ketetapan huruf yang sudah ada perubahan, apalagi jika kita sampai merubah maknanya. Nah, maksudnya di sini adalah wajib syar'i. Tentu kita sudah belajar bahasa Arab, mungkin dari huruf alif sampai ya mempunyai arti dan makna yang berbeda. Nah, ketika kita sudah belajar Al-Quran ataupun ketika kita membaca Al-Quran, kita harus melantunkan Al-Quran itu secara fasih. Secara fasih itu secara jelas. Andaikan dalam Al-Quran itu terhadap huruf ain, berarti kita harus membaca huruf ain. Andaikan ada huruf alif, ya kita harus baca huruf alif. Ada huruf ba, kita harus ba. Jangan sampai ketika termaktub dalam Al-Quran ada huruf alif, kita dibacanya ain. Misalkan dibacanya seharusnya a, tapi kita marah dibaca ain. Harusnya dibaca u, kita dibaca ain juga. Misalkan u secara jelas huruf alifnya, tapi kita menggunakan huruf ain jadi u. Nah, itu nggak boleh. Nah, makanya konsep wajib syar'i ini ketika kita membaca Al-Quran, jangan sampai kita merubah huruf-huruf yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Yang saya jelaskan tadi, kalau kita sudah merubah huruf ketetapan yang sudah termaktub dalam Al-Quran, berarti di situ kita sudah merubah makna yang ada di dalam Al-Quran. Karena secara yang saya pahami secara garis besar, dari huruf alif sampai huruf ya itu mempunyai makna yang berbeda. Untuk itu wajib syar'i ini kita wajib melantunkan Al-Quran secara jelas dengan kaidah-kaidah tahsin atau kaidah tajwid yang sudah kita pelajari. Jangan sampai membaca Al-Quran ini melenceng dari ajaran yang sudah ditentukan oleh para ulama. Makanya di wajib syar'i ini ditetapkan nih, saya pribadi khususnya untuk belajar Al-Quran, saya melatih diri saya untuk belajar namanya itu riyadatul lisan. Apa sih riyadatul lisan itu? Riyadatul lisan itu untuk melancarkan bacaan kita. Ya, riyadatul lisan itu dari huruf alif sampai ya, maksudnya memperjelas bacaan kita. Contoh, riyadatul lisan pertama itu huruf alif, bacanya seperti ini. A I U ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Nah, itu huruf alif. Selain kita belajar riyadatul lisan, selain kita mempelajari ataupun memperdalam, memfasihkan lidah kita untuk belajar alif, di situ kita mempelajari hukum tajwid juga. Nah, a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a u an. Nah, an di sini kita sudah tahu pasti di sini ada hukum tajwid. Nah, hukum tajwidnya apa? Itu hukum tajwid yaitu izhar. Nah, keistimewaan dalam belajar tahsin itu sangatlah enak, sangat happy. Makanya kalau kita sudah belajar dengan niat dan ikhlas, insya Allah lidah kita juga akan dipermudah oleh Allah untuk melantunkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk itu wajib syar'i ini kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan tahsin makhorijul huruf secara baik dan benar. Jangan sampai
kita membaca Al-Quran malah merubah makna atau memperubah huruf yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Dan yang kedua, pandangan ulama secara umum yaitu adalah wajib simai. Apa wajib simai itu? Wajib simai itu apabila kita mengerjakan nih, ketika kita mengerjakan kita akan mendapatkan kebaikan. Apabila kita meninggalkan, kita akan mendapatkan keburukan. Maksudnya apa? Seperti contoh ketika kita sudah meninggalkan dengan kaidah-kaidah tajwid yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Nah, wajib simai ini contohnya yang tadi kan berkaitan tentang makhorijul huruf. Wajib syar'i itu berkaitan dengan makhorijul huruf dan tentang maknanya dan ketetapan hukumnya, ketetapan hurufnya. Nah, wajib simai ini adalah lebih condong kepada kaidah-kaidah tajwid. Ketika kita belajar ilmu tajwid, ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, tentu selain kita harus memperhatikan makhorijul huruf, kita juga harus menentukan atau memperhatikan hukum tajwid-tajwidnya. Contoh, ketika kita membaca Al-Quran misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aturan U-nya ini dibaca panjang, mad asli. Di sini ada mad tabi'i. Harus ini bacanya satu alif dua harokat. Tetapi kita malah dibaca pendek. Kalau kita sudah membaca secara baik dan benar, U-nya kita baca secara satu alif dua harokat, berarti kita sudah mendapatkan kebaikan. Tapi apabila kita a'udzubillah tapi U-nya kita baca pendek nih, misalkan a'udzubillah. Nah, jadi U-nya itu nggak dibaca panjang. Berarti kalau kita membaca secara pendek, berarti kita sudah mendapatkan keburukan. Maksudnya mendapatkan keburukan di sini berarti kita sudah merusak bacaan Al-Quran kita atau merusak hukum-hukum tajwid yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Gitu contohnya. Contoh lagi, satu lagi. Misalkan kayak yang kemarin dijelaskan dalam surah Al-Kautsar. Misalkan inna a'tainakal kautsar. Innya kan harus ditahan, tajibul gunnah. Secara ditahan harus ditahan in. Tapi kita membacanya enggak, malah inna a'tainakal kautsar. Nah, itu fatal. Makanya innya itu harus kita baca secara jelas dengan kaidah tajwid yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Untuk itu, wajib simai ini wajib bagi kita untuk mempelajari membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang sudah kita pelajari ataupun kaidah tajwid yang memang sudah ditentukan ditetapkan dalam Al-Quran. Seperti itu. Manfaat dari tahsin ialah menjaga lisan kita dari kesalahan-kesalahan saat membaca Al-Quran, mulai dari kesalahan yang umum, lanun jali seperti kurangnya harokat, tidak memberikan makhraj huruf, serta kesalahan yang tidak terlihat jelas gitu atau lanun hofi seperti membaca gunah dengan tergesa-gesa. Dalam ilmu tahsin itu selalu berkaitan dengan makhorijul huruf. Apa itu makhorijul huruf? Makhorijul huruf adalah tempat keluarnya huruf. Jadi pengucapannya itu haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah dari makhorijul huruf. Macam-macam makhorijul huruf yang pertama itu adalah al-jawf, yang artinya huruf-huruf tersebut keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, huruf-hurufnya itu apa aja sih? Huruf-hurufnya itu adalah huruf-huruf mad seperti fathah yang bertemu dengan alif, kasroh yang bertemu dengan ya sukun, dan dhammah yang bertemu dengan waw sukun. Contohnya adalah nuhiha. Jadi makhorijul huruf al-jawf itu bukan menekan pada huruf-hurufnya, tetapi kepada bacaan panjang itu sendiri. Seperti ini, nu, dhammah bertemu dengan waw sukun, hi, kasrah bertemu dengan ya sukun, dan ha, fathah bertemu dengan alif. Seperti ini. Baik, selanjutnya itu ada al-halqu. Al-halqu itu artinya tenggorokan atau kerongkongan. Nah, al-halqu ini adalah di mana tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada tenggorokan ataupun kerongkongan. Nah, huruf halqiyah ini ada 3 bagian nih. Yang pertama yaitu adalah ada aqsal halqi, ada wastul halqi, dan ada adanal halqi. Yang pertama
aqsal halqi. Aqsal halqi ini terdapat huruf hamzah dan ha, yaitu terletak pada di pangkal tenggorokan. Nah, yang kedua ada wastul halqi. Wastul halqi ini yaitu ada huruf ain dan huruf ha, yaitu terdapat di pertengahan tenggorokan di sini, yaitu ain dan ha gitu. Dan yang ketiga ada adnal halqi. Adnal halqi ini terletak pada ujung tenggorokan ataupun kerongkongan, yaitu ada huruf kho dan ghin. Ada kho dan ghin. Bunyi huruf hijaiyah dengan tempat keluarnya dari lidah ada 18 huruf. Nah, dalam 18 huruf itu dikelompokkan menjadi 10 mahroj, yaitu yang pertama, pangkal lidah dan langit-langit mulut bagian belakang, yaitu huruf qaf. Maksudnya, bunyi huruf qaf ini keluar dari pangkal lidah dekat dengan kerongkongan yang dihimpitkan ke langit-langit mulut bagian belakang. Pangkal lidah bagian tengah dan langit-langit mulut bagian tengah, yaitu huruf kaf. Maksudnya, bunyi huruf kaf ini keluar dari pangkal lidah di depan mahroj huruf qaf yang dihimpitkan ke langit-langit bagian mulut bagian tengah. Dua huruf tersebut, qaf dan kaf, lazimnya disebut huruf lahawiyah. Artinya, huruf-huruf sebangsa anak mulut atau sebangsa telak lidah. Yang ketiga, huruf-huruf tengah lidah, yaitu huruf jim, shin, dan ya. Maksudnya, bunyi huruf-huruf tersebut keluar dari tengah-tengah lidah tepat serta menempati langit-langit mulut tepat di atasnya. Tiga huruf ini lazimnya disebut huruf syajariyah, artinya huruf-huruf sebangsa tengah lidah. Yang keempat, pangkal tepi lidah, yaitu huruf do. Maksudnya, bunyi huruf do keluar dari tepi lidah, boleh dari tepi kanan atau kiri, hingga sambung dengan mahrojnya huruf lam, serta menempati geraham. Huruf do ini lazimnya disebut huruf jambiyah, artinya huruf sebangsa tepi lidah. Yang kelima, ujung tepi lidah, yaitu huruf lam. Maksudnya, bunyi huruf lam ini keluar dari tepi lidah, sebelah kiri ataupun kanan, hingga penghabisan ujung lidah, serta menempati dengan langit-langit mulut atas. Yang keenam, ujung lidah, yaitu huruf nun. Maksudnya, bunyi huruf nun keluar dari ujung lidah setelah mahrojnya lam, lebih masuk lagi nih ke dasar lidah daripada lam, serta menempati dengan langit-langit mulut atas. Yang ketujuh, ujung lidah tepat, yaitu huruf ro. Maksudnya, bunyi huruf ro keluar dari ujung lidah tepat setelah mahrojnya nun dan lebih masuk lagi ke dasar lidah daripada nun, serta menempati dengan langit-langit mulut atas. Tiga huruf tersebut di atas lam, nun, dan ro lazimnya disebut huruf zolkiyah, artinya huruf-huruf sebangsa ujung lidah. Yang kedelapan, kulit gusi atas, yaitu dol, ta, dan to. Maksudnya, bunyi huruf-huruf tersebut keluar dari ujung lidah, serta menempati dengan pangkal dua gigi seri yang atas. Tiga huruf tersebut lazimnya disebut natiyah, artinya huruf-huruf sebangsa kulit gusi atas. Yang kesembilan, luncing lidah, yaitu huruf shod, sin, dan za. Maksudnya, bunyi huruf-huruf tersebut keluar dari ujung lidah, serta menempati ujung dua gigi seri yang bawah. Tiga huruf tersebut lazimnya disebut huruf asaliyah, artinya huruf-huruf sebangsa runcing lidah. Yang terakhir, gusi, yaitu huruf do, ta, dan zal. Maksudnya, huruf-huruf tersebut keluar dari ujung lidah, serta menempati dengan dua gigi seri yang atas ujungnya. Tiga huruf ini lazimnya disebut huruf lisawiyah, artinya huruf sebangsa gusi. Jenis dari makhrajul huruf selanjutnya adalah asy-syafataini, yang artinya huruf-huruf yang keluar dari dua bibir. Huruf-huruf tersebut yaitu waw, fa, mim, dan ba. Huruf fa itu adalah huruf yang keluar dari bibir bawah serta menempati dengan ujung dua gigi seri bagian atas. Huruf selanjutnya itu adalah waw, ba,
dan mim. Nah, huruf tersebut keluar dari antara dua bibir, yaitu bibir atas dan juga bibir bawah. Nah, untuk huruf wa, bibirnya itu membuka, sedangkan huruf mim dan huruf ba itu menutup. Nah, keempat huruf ini yaitu huruf waw, ba, mim, dan fa itu disebut juga huruf syafawiyah, yang berarti huruf-huruf sebangsa bibir. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah ada al-khayshum. Al-khayshum itu adalah artinya pangkal hidung. Al-khayshum itu adalah tempat di mana keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada janur hidung ataupun pangkal hidung nih di sini. Dan apabila ketika kita menutup hidung kita, terus kita membunyikan huruf dari al-khayshum tersebut, maka kayak nggak terdengar dengan jelas. Nah, huruf al-khayshum itu ada huruf gunnah mim, ada gunnah nun. Contoh ketika kita membaca huruf nun atau mim, kita tutup hidung kita bunyi seperti ini. Nun, nun, mim, mim. Nah, kayak gitu. Terdengar suaranya, cuman kayak mendem gitu, mendem terdengarnya di hidung gitu, mendemnya di hidung. Kayak gitu. Nah, huruf gunnah mim dan nun tersebut ada aturannya nih, yaitu sebagai berikut. Aturannya itu yang pertama ada nun bertasdid, ada mim bertasdid, dan ada nun ke idgham bi gunnah, iqlab, dan ikhfa. Dan terakhir ada huruf mim bertasdid yang bertemu dengan huruf mim ataupun huruf ba gitu. Jadi 3 bagian itu yang menjadi 4 bagian itu yang menjadi aturan dalam gunnah mim dan nun. Contoh seperti kita membaca inna a'tayna inna. Nah, itu dibaca ditahan dulu, jadi jangan dilangsungin. Misalkan kayak ada summum buk, nah itu ditahan, jadi jangan sampai pembacaan ikhfa, pembacaan iqlab ataupun pembacaan gunnahnya jangan sampai tidak ditahan. Ya, ditahan itu kurang lebih 1-2 harokat. Jadi penjelasan al-khayshum itu terletak di mana kita membacanya terdapat di janur hidung ataupun di pangkal hidung, yaitu dengan huruf nun bertasdid dan mim bertasdid. Baik, di sini saya akan membacakan Surah Al-Ikhlas dengan metode pembacaan tajwid dan makhorijul huruf secara baik dan benar. Kalaupun dari segi baca nanti banyak kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaklumi karena juga saya masih tahap proses belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim.